Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Izin perkenalkan diri, nama saya Hadi Andrian dengan NPM 2421020279 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan istishab dalam hukum Islam. Langsung saja, istishab adalah salah satu dalil atau metode istinbat hukum dalam Islam yang berarti mempertahankan hukum atau keadaan yang sudah ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Pengertian istishab secara bahasa, istishab berasal dari kata sahiba yang berarti menemani atau menyertai. Secara istilah, dalam usul fikih, para ulama mendefinisikannya sebagai menetapkan berlakunya sesuatu yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut. Artinya, hukum atau keadaan asal tetap berlaku selama belum ada bukti syar'i atau dalil yang mengubahnya. Dasar penerapan istishab. Dasarnya berasal dari kaidah dan prinsip umum dalam syariat seperti kaidah fiqhiyah atau al-yakin la yazulu bisyak atau keyakinan tidak hilang karena keraguan. Hadis Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam sholatnya, apakah telah berwudu atau belum, maka janganlah ia berhenti hingga ia yakin telah berwudu. Hadis riwayat Muslim. Bentuk dan contoh penerapan istishab atau istishab al-hal, mempertahankan keadaan semula. Contoh, seseorang dianggap suci sebelum ada bukti bahwa ia berhadas. Hukum asal, suci tetap berlaku sampai ada dalil bahwa ia berhadas. Istishab al-bara'ah al-ahliyah atau asal bebas dari tanggungan. Contoh, seseorang dianggap tidak mempunyai utang sampai ada bukti bahwa ia berutang. Prinsip, asal seseorang bebas dari tanggungan hukum, istishab al-ibahah al-asliyah atau asal segala sesuatu mubah. Contoh, semua makanan atau minuman halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan ayat, Dialah yang menciptakan untukmu apa yang ada di bumi semuanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Istishab al-nas atau melanjutkan hukuman yang sudah ditetapkan nas. Contoh, kewajiban salat tetap berlaku hingga ada dalil yang menghapusnya. Fungsi istishab dalam hukum Islam sebagai alat untuk menetapkan hukum ketika tidak ada dalil lain, Quran, Sunnah, Ijma, atau Qiyas, sebagai pedoman menjaga stabilitas hukum agar tidak mudah berubah karena keraguan. Sebagai sumber prinsip dasar hukum Islam, seperti asas kemudahan dan kepastian hukum. Maksud dan tujuan. Maksud dari penerapan istishab adalah menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku sampai ada dalil atau bukti yang mengubahnya. Dengan kata lain, istishab digunakan untuk menjaga keberlangsungan hukum atau keadaan asal agar tidak berubah hanya karena keraguan semata. Contoh, seseorang yang sudah berwudu tetap dianggap suci atau taharoh sampai ada kepastian bahwa wudunya batal. Tujuan penerapan istishab dalam hukum Islam antara lain menjaga kepastian hukum atau al-yakin agar umat Islam tidak mudah mengubah hukum hanya karena dugaan atau keraguan, mencegah kebingungan dan keraguan atau syak dalam menjalankan hukum syariat. Menegakkan keadilan karena hukum tidak boleh berubah tanpa dasar yang jelas. Memberikan ketenangan dan kestabilan dalam kehidupan sosial dan ibadah. Mempertahankan hukum asal atau al-aslu sampai ada dalil baru yang sah mengubahnya. Dasar hukum Al-Quran Surah Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya
Persangkaan itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh didasarkan pada keraguan selama tidak ada bukti yang mengubah hukum asal tetap berlaku. Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Artinya, hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah tetap berlaku sampai ada ketentuan lain yang sah. Selanjutnya hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam sholatnya, apakah sudah 3 rakaat atau 4, maka hendaklah ia tinggalkan keraguan itu dan berpegang pada yang diyakini. Hadis riwayat Muslim. Contoh aktual dalam ibadah, toharoh dan sholat. Contoh seorang berwudu lalu ragu apakah wudunya batal atau belum. Maka hukum asalnya masih memiliki wudu atau suci karena belum ada kepastian bahwa wudunya batal. Prinsipnya, keyakinan atau sudah wudu tidak hilang karena keraguan apakah batal atau tidak. Dalam muamalah atau hubungan sosial dan harta, contohnya, seseorang dituduh berutang tetapi tidak ada bukti yang sah. Hukum asalnya dia tidak berutang sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya bahwa dia berhutang. Prinsipnya, hukum asal seseorang adalah bebas dari tanggungan, bara'ah asliyah. Dalam hukum keluarga, contoh, seorang suami pergi lama dan tidak diketahui keberadaannya. Selama belum ada bukti atau kabar pasti tentang kematiannya, maka hukum asalnya ia masih hidup sehingga status pernikahan dengan istrinya masih tetap sah dalam agama. Lalu dalam hukum pidana Islam, contohnya, seseorang dituduh melakukan pencurian tanpa bukti yang jelas, maka hukum asalnya tidak bersalah karena dalam Islam seseorang tidak dapat dihukum tanpa dalil atau bukti yang kuat. Prinsipnya itu al-aslu bara'atu atau zimah. Hukum asalnya seseorang bebas dari kesalahan. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya makanan yang awalnya halal dianggap tetap halal sampai ada bukti bahwa makanan tersebut menjadi haram, misalnya tercampur najis. Nah, jadi kesimpulan dari semua itu, penerapan istisab dalam hukum Islam merupakan upaya untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya agar tetap berlaku sampai ada dalil atau bukti yang mengubahnya. Prinsip ini menjaga kepastian hukum, keadilan, dan ketenangan dalam kehidupan umat Islam. Karena hukum tidak boleh berubah hanya berdasarkan keraguan. Melalui istisab, Islam mengajarkan bahwa keyakinan tidak hilang karena keraguan, sehingga setiap keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan dugaan semata. Dengan demikian, istisab berperan penting dalam menjaga konsistensi dan kestabilan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi sekian materi dari penerapan istisab yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.